jalan-jalan ke pasar minggu membeli tomat. Belinya di ruko Pak Mamat. Jika kalian umat baginda Nabi Muhammad, jawab salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyal ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulla insanin azamnahu ta'irahu fi 'unuqih. Alayah sallallahu alaihi wallahu a'lam bil muradi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wal muslimat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat aksi dimanapun Anda berada, dan dewan juri yang arif lagi maha bijaksana. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji berserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha raja di atas segala-gala raja. Yang raja selain Allah itu budak. Yang dimana dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha bijaksana di atas segala-galanya. Yang bijaksana selain Allah kadang bijaksana kadang tidak. Yang dimana dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kaya di atas segalanya. Yang kaya selain Allah itu miskin. Yang dimana dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha hidup. Yang hidup selain Allah pasti akan meninggal. Yang ada selain Allah pasti akan binasa. Dan yang wujud selain Allah pasti akan binasa. Yang dimana dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan Islam, kenikmatan iman, dan kenikmatan sehat walafiat jasmani maupun rohani. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan kita dimanapun berada diberikan kenikmatan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Lalu pas salawat beringkan salam, salawat bertangkaikan salam, dan salawat bersenandungkan salam, kita haturkan kepada panutan alam. Intannya kota Mekah, perhiasannya kota Madinah, buah hatinya Siti Aminah. Proklamator yang tidak pernah memakai motor, proklamasi yang tidak pernah memakai dasi, dan pahlawan yang tidak pernah memakan bakwan, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana keharibaan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sekurang-kurangnya mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyaknya kita membaca salawat kepada baginda Nabi, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa kepada para sahabatnya, kepada para tabi'atnya, sampailah kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sahabat aksi dimanapun Anda berada, dewan juri yang arif lagi yang bijaksana. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin. Al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin. Sesungguhnya surga itu merindukan 4 golongan. Talil Quran, yang pertama yaitu yang membaca Al-Quran. Sesuai dengan sabda baginda Nabi Muhammad SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi.
Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Fa innahu, karena sesungguhnya Al-Qur'an yati akan datang di yaumul qiyamah, di hari kiamat, syafi'an li ashabi, membawa syafaat bagi siapa saja orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an. Dilanjut oleh sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qara'a baba min kitabillahi falahu bihi hasanan. Barang siapa yang membaca satu bab dalam Al-Qur'an, maka akan dijadikan 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan satu bab, satu huruf saja dalam Al-Quran akan diberikan 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di bulan suci Ramadan, apalagi di bulan Rajab, apalagi di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahala itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, gunakanlah waktu-waktu kita, meskipun hanya 10 menit, gunakanlah untuk kebaikan, yaitu membaca Al-Quran. Mudah-mudahan dengan istiqomahnya kita membaca Al-Quran, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW dan dari Al-Quran itu tersendiri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wahafidil lisan, orang-orang yang senantiasa menjaga lisannya, orang-orang yang senantiasa tidak pernah menggunjing orang lain, tidak pernah menggunakan bibirnya untuk mencaci maki orang lain, belum pernah menggunakan bibirnya, mulutnya, lisannya, lidahnya untuk menyakiti hati orang lain. Tetapi orang-orang itu adalah orang-orang yang senantiasa bisa menjaga lisannya dari perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salamatul insan fil hifdil lisan. Selamatnya seorang manusia tergantung bagaimana dia menjaga lisannya. Tatkala dia bisa menjaga lisannya, maka dia akan selamat di dunia wal akhirah. Maka dari itu, gunakanlah lisan kita daripada untuk menggunjing orang lain, daripada untuk menyakiti hati orang lain, daripada untuk mencela orang lain. Lebih baik gunakanlah mulut kita, lidah kita, lisan kita untuk hal-hal kebaikan seperti berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, salawat kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Rasulullah SAW bersabda, man shalla alayya wahidan, barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, sallallahu biha asran, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Apa salawat Allah untuk kita? Yaitu ampunan Allah untuk kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW yang membaca salawat kepada beliau. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sahabat aksi dimanapun Anda berada. Kita membaca salawat kepada baginda Nabi, bukan baginda Nabi yang tambah mulia. Kita membaca salawat kepada baginda Nabi, bukan baginda Nabi yang tambah agung. Tetapi apa? Dengan adanya kita membaca salawat kepada baginda Nabi yang mulia, maka kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita memuliakan baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan adanya kita membaca salawat kepada beliau, mengagungkan beliau, bukan berarti baginda Nabi Muhammad tambah agung, karena baginda Nabi sudah agung. Tetapi apa? Kita yang akan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena kita sudah mengagungkan keagungan dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gunakanlah lidah kita untuk membaca salawat kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab hadis dikatakan, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca salawat kepadaku 1 kali, maka akan dibukakannya 77 pintu rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita perbanyak membaca salawat daripada kita membaca lagu-lagu yang tidak baik, daripada kita mendengarkan musik lagu-lagu yang tidak baik, yang tidak ada manfaatnya. Lebih baik kita membaca salawat dan mendengarkan lantunan-lantunan salawat. Sebelum saya lanjut, mari kita bersalawat kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Salatullah, salamullah ala taha Rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin habibillah.
ala yasin habibillah. Ya, salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat aksi dimanapun Anda berada, dan dewan juri yang harus bagi maha bijaksana. Mari kita dengarkan sholawat, mari kita perbanyak sholawat. Karena di dalam kitab akhir zaman dijelaskan bahwa tanda-tanda hari kiamat adalah di mana umat baginda Nabi Muhammad SAW sudah mencintai musik selain sholawat. Sedangkan di zaman sekarang banyak orang-orang senantiasa mencintai musik selain sholawat. Dari mulai kalangan anak-anak kecil, sampai anak remaja, sampai anak yang sudah dewasa, sampai orang tua sekalipun sudah mencintai musik selain sholawat. Maka dari itu, marilah kita sebagai generasi penerus bangsa, perbanyaklah kita membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Toh buktinya salawat tidak akan pernah membuat kita miskin, salawat tidak akan pernah membuat kita sengsara, salawat tidak akan pernah membuat kita melarat, tetapi salawat akan membuat kita kaya, salawat akan membuat kita bahagia di dunia wal akhirah, dan syukur-syukur dengan salawat kita bisa mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat aksi dimanapun Anda berada. Itu yang kedua. Yang pertama talil Quran, yang kedua wahafidil lisan, dan yang ketiga wa mut'imil jian. Orang-orang yang senantiasa memberi orang yang lapar. Maksudnya apa? Orang-orang yang senantiasa punya harta, dia mau bersedekah kepada seseorang, sesama muslimnya, sesama manusia, dia rela mengeluarkan hartanya. Karena apa? Karena sedekah itu tidak membuat kita miskin, tetapi dengan sedekah itulah yang akan membuat kita tambah kaya. Ada satu kisah seorang pemuda yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai pemuda, jikalau engkau dikasih pilihan mau kaya dulu apa miskin dulu?" Apa yang dikatakan pemuda itu? "Ya Allah, saya ingin kaya terlebih dahulu, setelah itu bebas, saya mau dimiskinkan, monggo." Baru setelah itu pemuda itu dikasih kekayaan yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa kata Allah? Dia akan diberikan kekayaan selama 1 bulan. Selebihnya dia akan melarat. Tetapi selama 1 bulan, maju ke 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, bahkan 1 tahun, dia tidak pernah miskin. Lalu pemuda ini berkata, "Ya Allah, Engkau telah berkata kepada hamba bahwasanya kekayaan hamba hanyalah 1 bulan. Tetapi apa buktinya? Saya sudah 1 tahun tapi bukan tambah miskin, malah tambah kaya." Apa kata Allah? "Itu bukan hartamu, itu adalah harta yang telah engkau berikan kepada seseorang, harta yang telah engkau berikan untuk bersedekah, itu adalah lebih dari pahala yang telah engkau berikan. Maka engkau tidak akan pernah miskin selagi engkau selalu memberikan sedekah kepada orang lain." Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan, tidak akan terputus amalan anak Adam kecuali 3 perkara. Yang pertama ilmu yang bermanfaat, kedua doa anak yang soleh, yang ketiga adalah amal jariyah.
yang dimana amal jariah itu adalah amal harta yang kita keluarkan untuk sesuatu. Contoh, kita memberikan uang kita meskipun hanya 5.000 untuk apa? Untuk membangun masjid, untuk membangun musola. Selama masjid itu dipakai untuk ibadah, selama masjid itu masih dipakai untuk berzikir, berdoa, maka pahala orang-orang yang sholat, pahala orang-orang yang beribadah kepada Allah akan terus mengalir kepada kita sampai nanti hari kiamat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah wafis siyamir Ramadan, orang-orang yang senantiasa berpuasa di bulan suci Ramadan. Maka sekarang kita akan sebentar lagi memasuki yang namanya bulan suci Ramadan. Mari kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Di tahun yang akan datang belum tentu kita bisa berpuasa lagi. Di tahun inilah kita berpuasa dengan sebisa kita, dengan semampu kita. Tetapi kalau kita dalam keadaan sakit, kalau kita dalam keadaan tidak mampu, maka tidak jadi masalah kita tidak berpuasa, tetapi kita harus bayar qadha, bayar fidyah dan sebagainya sesuai yang sudah diajarkan di dalam akidah kita, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Sudah jelas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Yang namanya hukumnya wajib, tatkala ditinggalkan mendapat dosa, dikerjakan mendapatkan pahala. Maka kita sebagai umat muslim yang sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan beribadah puasa, maka kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Tatkala kita tidak berpuasa, maka hukumnya dosa. Artinya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa gunanya puasa? Apa manfaatnya puasa? Salah satunya adalah untuk menahan diri kita dari apa? Dari godaan-godaan dunia. Kenapa? Ad-dunya mal'unun wa ma fiha. Dunia itu dilaknat dan seisinya. Tatkala kita tidak bisa menjaga diri kita, tidak bisa menahan diri kita dari hal-hal dunia, maka kita tidak akan pernah selamat di dunia wal akhirah. Banyak orang-orang yang senantiasa sudah mencintai dunia, maka dia akan disengsarakan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai di dalam kitab Ta'limul Muta'alim dijelaskan bahwasanya barang siapa yang sudah mencintai dunia, maka itu adalah awal dari kehancuran. Nauzubillah subhanallahi min dzalik. Illa bi zikrillahi ta'ala. Nih, awas. Kecuali orang-orang yang senantiasa dipakai untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya rumah dipakai ibadah, dipakai tadarus, dipakai untuk salat, dipakai untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rumah kita tidak akan pernah yang namanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya badan, kita punya pakaian, kita punya harta apapun itu, selagi harta itu masih dipakai untuk ingat kepada Allah dan tidak masuk ke dalam hati kita, maka kita akan selamat di dunia wal akhirah. Al-muallim wal muta'allim. Yang kedua adalah orang-orang senantiasa mengamalkan ilmu agama. Para asatid, para asatizah, para alim ulama, para kiai, para habaib, itu semua tidak akan pernah insya Allah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena beliau-beliau sudah mempunyai ilmu pengetahuan, sudah mempunyai ilmu agama. Beliau tidak sepeser pun dibayar, tidak sepeser pun beliau ingin mendapatkan harta dari apa yang telah beliau sampaikan, tetapi semata-mata beliau menyampaikan ilmu agama hanya karena beliau ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah al-muta'alim, orang-orang yang senantiasa mencari ilmu, orang-orang yang senantiasa kehidupannya dibarengi dengan mencari ilmu, yaitu para santri. Mereka semua adalah orang-orang yang senantiasa tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kesehariannya dibarengi dengan ilmu agama, kesehariannya dibarengi dengan mencari ilmu agama, maka mereka tidak akan pernah yang namanya insya Allah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, maka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat aksi dimanapun Anda berada, dan dewan juri yang arif bagi maha bijaksana. Maka dari itu saya berpesan kepada hadirin semua, mari kita laksanakan keempat syarat tersebut untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh surga atau yang dirindukan oleh surga. Yang pertama, yang membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang senantiasa menjaga lisannya. Yang ketiga, orang yang senantiasa memberikan kepada orang yang lapar atau bersedekah. Yang keempat, yang terakhir adalah orang-orang yang senantiasa berpuasa di bulan suci Ramadan. Tatkala empat itu kita laksanakan, maka kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala kita meninggalkan keempat itu, maka insya Allah kita akan dirindukan oleh nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah subhanahu wa ta'ala min dzalik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.